Kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari cerita Jejak. Di part sebelumnya, kita sudah melihat kalau tim SAR telah mengubah status Nopeng dan Andre yang awalnya hilang menjadi meninggal dunia. Sehingga sekarang pencarian dilakukan untuk mencari jasad mereka. Tapi kita semua tahu kalau Andre dan Nopeng masih berjuang bertahan hidup di hutan itu. Uncu pun masih optimis kalau Andre dan Nopeng itu masih hidup. Tapi keadaan Nopeng semakin lama semakin terpuruk. Sakit di dadanya semakin hari semakin menjadi. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Karena dengan kondisi dada yang seperti itu, dia menjadi sangat sulit untuk minum dan makan. Bagaimana akhirnya nasib mereka berdua di gunung itu? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor pendakian selanjutnya. Siap ya? Let's go. Tubuh Andre dan Nopeng sudah sangat lemah. Sudah berhari-hari berlalu, tapi pintu keluar dari hutan itu belum juga ditemukan. Tidak banyak makanan yang ditemui, hanya buah-buahan hutan yang sesekali Andre cicipi. Tapi sebelum buah itu ia makan, Andre selalu menggosok-gosokkan buah itu ke kulit tangannya untuk memastikan buah itu beracun atau tidak. Nopeng terus berjalan tanpa tahu arah. Sepanjang perjalanan mereka habiskan untuk menelusuri sungai. Hingga di penghujung jalan, akhirnya matahari sudah mulai terlihat. Mereka berdua duduk bersebelahan di bongkahan batu sambil bercerita. Dan akhirnya mereka tertawa bersama. Dre, lihatlah wajahmu Dre. Coba lihat juga wajahmu Peng. Kamu mirip Rembo. Setelah puas tertawa, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Andre tiba-tiba bersemangat. Ia teringat akan suku-suku di pedalaman Papua yang bisa bertahan hidup di hutan belantara. Kalau mereka bisa hidup, kenapa kami tidak? Sedangkan Nopeng sebenarnya sudah sangat lelah dengan perjalanan ini. Tapi ia tidak mau menyurutkan semangat temannya. Nopeng sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa keluar dari hutan itu. Tetap semangat kawan. Kalimat itu terus-menerus dilontarkan ke Andre. Tanpa sadar mereka saling menyemangati satu sama lain. Andre membuatkan hadiah kecil untuk Nopeng. Ia mengumpulkan buah-buah kecil dan merangkainya menjadi bentuk menyerupai burger. Disusun rapi dan ditutup dengan daun. Andre bilang, Peng, cobalah kau makan ini. Nopeng tak mau mencobanya. Ia takut kalau nanti makanan itu keluar dari hidungnya seperti saat dia minum. Yang benar saja Andre, itu tidak bisa dimakan. Makan sajalah sendiri. Cobalah dulu Peng, ini aman gak beracun? Nopeng tetap tidak mau menyentuh makanan itu. Ia lebih memilih untuk mempercepat langkahnya. Di ujung jalan, Nopeng seperti melihat jalan setapak. Ia terus mempercepat langkah hingga menghampiri jalan setapak itu. Jalan setapak itu merupakan sebuah petunjuk. Akhirnya mereka dihadapkan kepada beberapa batang pohon pisang. Nopeng bilang, Dre, lihat, kita sudah dekat. Lihat pohon-pohon ini pohon pisang Dre. Andre mempercepat langkahnya dan menghampiri Nopeng. Setelah sampai, ia langsung menggoyang-goyangkan pohon itu. Beberapa pisang terjatuh, namun sial, buahnya dipenuhi dengan biji-biji besar sebesar kelereng. Dre, gak bisa dimakan. Lihatlah bijinya sebesar ini Dre. Nopeng mencoba buah pisang yang lain, tapi tetap sama. Ia pun berhenti makan dan mengumpulkan daun-daun pisang untuk dijadikan alas supaya mereka bisa merebahkan badan. Sementara Andre, ia masih penasaran dengan pisang itu. Hari pun mulai gelap. Mereka memutuskan untuk bermalam di ladang pisang itu. Nopeng sudah sangat letih, dadanya semakin sesak. Sedangkan Andre masih sibuk memakan buah-buahan yang dikumpulkan sepanjang perjalanan tadi. Nopeng mulai cemas melihat tingkah laku Andre yang kelihatan seperti orang tidak waras. Ditambah lagi, Andre menceritakan kejadian yang membuat Nopeng takut berdekatan dengannya. Andre bercerita tentang dua orang sahabat yang tersesat di gunung berhari-hari.
Karena sudah sangat kelaparan, kedua sahabat itu bertaruh. Siapa yang kalah, ia harus merelakan satu jari tangannya dimakan bersama-sama. Mendengar cerita itu, Nopeng menjadi takut. Ia tidak mau tidur berdekatan dengan Andre, dan ia tidak bisa tidur dengan tenang. Padahal Andre sudah tertidur pulas. Nopeng membayangkan Andre hendak menggigit jarinya seperti seorang kanibal. Alhasil, Nopeng tidak bisa tidur nyenyak sampai pagi. Pagi pun tiba. Andre dan Nopeng terbangun, dikagetkan oleh gerombolan kera-kera yang berteriak dengan keras, seolah-olah mengusir mereka. Kera-kera itu melemparkan apa saja yang bisa didapat kepada Andre dan Nopeng. Tapi mereka berdua keheranan, karena yang dilempar oleh kera-kera itu bukan batu, ranting, atau dedaunan, tapi buah-buahan yang bisa dimakan. Mereka berdua pun mulai memakan buah-buahan itu. Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sudah cukup jauh mereka melangkah, hingga tak sadar aliran sungai yang seharusnya menjadi patokan sudah mereka tinggalkan sejak kemarin. Kali ini Nopeng tidak terlihat bersemangat seperti hari-hari sebelumnya. Ia masih menyembunyikan dadanya yang semakin hari semakin sakit. Tapi perjalanan harus tetap berlanjut. Nopeng berjalan dengan langkah yang cepat, diikuti Andre yang sambil melakukan hal-hal yang konyol. Sudah banyak tanda-tanda kalau mereka itu sudah semakin dekat dengan pemukiman penduduk. Jalan setapak itu juga merupakan sebuah isyarat bahwa jalan yang biasa dilewati manusia sudah semakin dekat. Andre tiba-tiba penasaran. Ia penasaran dengan rimbunan ilalang tinggi yang membentang di sebelah kanannya. Andre membuka perlahan rimbunan ilalang itu. Pelan-pelan ia mulai masuk ke dalam. Andre akhirnya terdiam melihat apa yang ada di hadapannya. Andre melihat dari kejauhan terlihat kursi yang tersusun rapi. Kursi itu bukan seperti kursi pada umumnya, lebih seperti kursi kerajaan. Warnanya kuning seperti emas, dengan paduan warna merah sebagai penutup rangkanya. Semakin ke dalam, rasa penasaran Andre semakin menjadi-jadi. Kursi-kursi itu tersusun rapi, sangat rapi, seperti sengaja disusun. Andre berpikir, mungkin itu kursi penduduk yang sengaja disusun. Tapi kalau dipikir-pikir, apa mungkin ada kursi seperti itu di tengah hutan? Kita kembali sebentar ke kaki Gunung Marapi. Setelah Andre dan Nopeng sudah dinyatakan tidak bernyawa, pihak kerabat dan relawan sudah banyak yang mencari dan penasaran untuk menemukan jasad mereka. Sebagian besar keluarga sudah banyak yang yakin kalau Andre dan Nopeng tidak mungkin selamat. Sebagian kecil masih optimis kalau Andre dan Nopeng masih hidup, termasuk Uncu, Iwan, dan Firman. Namun, tanda-tanda Andre dan Nopeng masih hidup belum juga muncul. Meski mulai pasrah, mereka harus menjaga harapan mereka. Ada dua gunung favorit di Sumatera Barat, yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Keduanya memiliki ciri yang berbeda. Jika pendaki tersesat di Gunung Singgalang, maka jasadnya tidak akan pernah ditemukan. Kalau di Gunung Marapi, jika ada pendaki yang hilang dan meninggal, jasadnya pasti ditemukan. Kesimpulannya, jika mayat belum ditemukan, bisa dipastikan bahwa pendaki yang hilang itu masih hidup. Keadaan Gunung Marapi sedang batuk, diiringi dengan gempa-gempa kecil. Semburan batu panas dan lahar sesekali keluar saat Gunung Marapi bersuara. Tak jarang, kabut hitam juga menutupi puncak. Hingga mau gak mau, para relawan harus kembali lagi ke bawah dan mencari di lokasi yang sedikit aman. Seandainya waktu bisa diulang, apapun alasan yang dikeluarkan oleh Andre, Uncu tidak akan melepaskan Andre dan Nopeng. Seandainya. Suasana di Gunung Marapi sangat ramai, mirip pasar dadakan. Ada yang ingin membantu, ada juga yang penasaran tentang Andre dan Nopeng.
Tim SAR berhasil menemukan petunjuk baru dan bisa dipastikan kalau itu adalah milik dari salah satu korban. Scarf atau kain lembab pengikat kepala itu berhasil mereka temukan di sebuah batang pohon kecil. Benda itu tak lain adalah milik Andre. Ingat yang pas di pohon besar? Ketika benda itu dibawa ke posko, Uncu yang melihat benda itu langsung menangis. Selang beberapa waktu, suasana kembali hening. Uncu, Iwan, dan Firman mencoba untuk tabah. Mungkin penemuan petunjuk itu merupakan pertanda baik. Nopeng sekarang sudah jauh meninggalkan Andre. Jarak mereka sudah terpaut cukup jauh. Nopeng lebih memilih untuk cepat melangkah agar cepat keluar dari hutan. Sedangkan Andre, ia masih penasaran dengan rimbunan ilalang misterius itu. Andre terus-menerus menyibak rimbunan ilalang. Kursi-kursi itu masih membuatnya penasaran. Akhirnya Andre memutuskan untuk membuka rimbunan ilalang lain yang bersebelahan dengan benda-benda aneh yang baru saja dilihatnya. Dari kejauhan, terlihat jalan setapak yang terbuat dari susunan batu, rapi dan terjaga. Tiba-tiba terdengar seperti suara alunan nada, musik-musik, serta arakan pengantin yang sedang membawa pengantin baru. Andre pun semakin bersemangat. Ia akhirnya berhasil menemukan penduduk yang mungkin bisa membantunya pulang. Namun, ada yang ganjil dengan arak-arakan pengantin itu. Beberapa penduduk menggunakan pakaian adat yang tidak biasa Andre lihat. Pakaian itu terlihat seperti baju yang dipakai oleh orang-orang di masa lalu. Tapi Andre masih positive thinking. Mungkin itu suatu kesengajaan. Ada yang lebih aneh lagi. Dandanan pengantin itu sangat aneh. Memakai bedak tebal dan putih. Bibirnya diberi lipstik warna merah merona melingkar sampai ke pipi. Mungkin seperti Joker ya. Dandanan itu malah terkesan mengerikan. Mereka berjalan sambil tersenyum sinis melirik ke arah Andre. Mungkin kayak senyumnya Mbak Ning yang senyum licik tuh yang seolah mereka ingin mengajak Andre untuk ikut meramaikan pesta. Namun, ketika Andre hendak melangkahkan kaki, seseorang berbicara tepat di belakang Andre. Suara itu sangat dekat. "Apo juo yang ang caliak lai?" Andre terkejut dan menutup rimbunan ilalang itu seketika. Ia lalu mengalihkan pandangan ke arah jalan yang mereka lalui. Ia melihat Nopeng dari kejauhan sedang duduk istirahat. Nopeng bilang, "Dre, cepatlah kau Dre. Ngapain kau di situ? Ayo cepat ke sini." Mendengar Nopeng memanggilnya, ia langsung berlari sekencang-kencangnya. Peristiwa yang barusan dialaminya itu bukan peristiwa biasa. Dan bisa dipastikan suara seseorang yang tepat di belakangnya itu bukanlah suara Nopeng. Karena Nopeng cukup jauh saat itu. Sesampainya Andre di sebelah Nopeng, Andre langsung menceritakan apa yang baru dialaminya kepada Nopeng. Andre terlihat cemas dan sedikit pucat. Nopeng hanya tersenyum dan bilang, "Makanya Andre, kau jangan aneh-aneh di hutan. Untung saja kau tidak ikut arak-arakan tadi. Kalau kau berhasil ikut mereka, mungkin kita tidak akan ketemu lagi. Mulai sekarang, kurang-kuranginlah tingkah ajaibmu itu. Jangan melakukan hal yang aneh-aneh." Setelah itu, Andre pun berjanji kepada Nopeng untuk terus berada di sebelahnya sepanjang perjalanan. Mereka berjalan berangkulan, menelusuri jalan setapak. Sepertinya, perjalanan mereka membuahkan hasil. Dari jalan yang mereka lalui, sudah terlihat beberapa rumah penduduk. Senyuman kecil mulai terlihat di bibir mereka, seperti hidup kembali. Nopeng berlari sekencang-kencangnya dengan diikuti Andre dari belakang, hingga mereka sampai di penghujung jalan. Tiba-tiba, Nopeng berhenti mendadak. Ia terpaku, terdiam, tidak melangkah. Ia bersandar di batang pohon sambil memandang ke bawah dan melihat ke sekeliling. Jalan itu mendadak buntu, tidak bisa dilewati. Andre juga terdiam melihat keadaan itu. Mereka saling melempar pandang, lalu terduduk lemas. "Mati kita Andre, gak ada jalan lagi. Kita mati di sini." Andre mendengar kata-kata itu, hanya bisa diam kebingungan. Kita sampai di tempat ini bukan suatu hal yang mudah. Ini perjuangan kita kawan. Jika kita mati di sini,
Setidaknya kita sudah berusaha. Tim SAR akan kesulitan mengevakuasi jasad kita, Andre. Aku bangga bisa mati terhormat di sini. Gak mudah untuk bisa sampai di sini nantinya. Andre menangis sejadi-jadinya. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Harapan mereka telah berakhir. Perjalanan panjang itu pun sudah selesai. Tak ada lagi minum air di sungai, makan buah-buahan di hutan, minum dari akar tanaman, makan pisang berbiji besar, bertemu arak-arakan pengantin, atau bertemu dengan makhluk lainnya. Semua sudah selesai di sini. Mereka berdua hanya bisa duduk menghabiskan waktu, termenung, dan menunggu ajal menjemput. Hari ini adalah hari di mana Nopeng sudah berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit yang bersarang di dadanya. Tapi kali ini rasa sakit itu sudah tidak tertahankan lagi. Nopeng mulai berbaring di atas akar pepohonan. Sementara Andre masih terdiam melihat temannya yang sudah oleng dan roboh. Andre belum bisa menerima kenyataan yang terjadi. Ia belum siap untuk mati di sini. Andre berputar mencari jalan yang bisa dilalui, tapi sia-sia belaka. Jalan ini sudah tertutup, buntu. Tempat itu seperti perangkap yang telah berhasil menjebak mangsanya. Andre bilang, "Peng, apa langkah kita selanjutnya? Aku gak mau mati di sini. Ayolah kita cari jalan lain." Andre berusaha memberi semangat kepada Nopeng yang telah berbaring. Terlihat jelas, wajah Nopeng pucat sekali, putih seperti kapas. Nafasnya tersengal-sengal selagi memandang Andre. Nopeng bilang, "Teruskanlah kawan, biarkan aku di sini." Kemudian Nopeng meletakkan telapak tangannya tepat di atas dada. Mereka pun menangis. Andre tak bisa berbuat banyak saat itu. Ia bahkan tidak tahu bahwa sahabatnya tengah berjuang menghadapi rasa sakit yang besar. Di sela tangisannya, Nopeng memberikan senyuman kepada sahabatnya sebagai hadiah perjuangan serta perpisahan jika akhirnya mereka harus berpisah. Air mata membasahi muka Nopeng yang dipenuhi oleh luka-luka kering, sayatan ranting tajam, dan goresan bebatuan. Andre berdiri, melangkahkan kaki tepat ke tepian tebing yang terlihat seperti jurang. Ia terdiam sejenak, mendengarkan dengan serius suara yang berada jauh di bawah. Terdengar seperti ada orang yang sedang menebang pohon bambu di bawah jurang. Semakin lama, suara itu semakin keras. Andre bilang, "Peng, dengarkan Peng. Peng, ada suara orang menebang pohon bambu. Panggil Peng, siapa tahu mereka manusia dan bisa membantu kita." Mendengar bunyi tersebut, Nopeng buru-buru bangkit dan menyuruh Andre untuk berteriak dan meminta bantuan. Nopeng sudah tak mampu berbuat apa-apa. Sakit di dadanya sudah berada di ujung bahaya. "Dre, teriak Dre. Aku udah gak kuat. Teriak Dre. Pak, tolong kami Pak." Orang itu belum mendengar teriakan Andre. "Pak, tolong kami Pak." Sampai 3 kali baru orang tersebut mendengar teriakan Andre. "Siapa itu?" "Pak, ini kami Pak. Kami orang tersesat di Gunung Marapi Pak." "Manusia bukan?" "Kami manusia. Kami yang hilang di Gunung Marapi itu Pak." Bapak itu lalu coba memastikan kalau apa yang didengarnya itu memang benar. "Hei, kalau kalian manusia, coba bakar apa yang bisa dibakar di sana. Kami gak punya korek api. Tolonglah kami Pak. Coba goyang-goyangkan apa yang bisa kalian gerakkan, supaya kami tahu kalian ada di mana." Andre langsung menggoyang-goyangkan batang pohon, berharap bapak itu bisa melihatnya. Tak lama setelah itu, bapak itu langsung berteriak kencang kepada mereka. Andre kaget. Bapak itu bilang, "Ke belakang sedikit, di depan itu jurang. Mundur ke belakang sedikit kalian." "Pak, tolong Pak." "Ya, tunggulah di sana, kami naik." "Andre, terus komunikasi Andre, teruskan." Saking tingginya tempat mereka, Andre harus terus berbicara selama 2 jam lebih. Namun orang tua itu belum juga menemukan Nopeng dan Andre. Mereka berdua sempat berpikir kalau itu adalah halusinasi. Andre dan Nopeng kembali terdiam pasrah. Namun, tiba-tiba dari balik semak-semak terdengar suara orang berbicara dan langkah kaki yang semakin dekat. Akhirnya, orang tua itu terlihat dari kejauhan. Ia datang bersama anaknya yang berbadan cukup besar dan kekar. Namun, setelah dekat, bapak itu menghentikan langkah. Ia terkejut melihat Andre dan Nopeng. Antara yakin atau tidak,
melihat dua orang anak itu selamat, walau kondisi fisik mereka sudah berantakan. Andre bilang, "Pak, kenapa? Kami manusia kok. Kami anak yang hilang di Marapi seminggu lalu." Bapak yang diketahui bernama Pak Mansur itu langsung meneteskan air mata. Ia langsung berlari mendekati mereka, memeluk tubuh kurus yang tidak berdaya. "Nak, syukurlah kalian selamat. Kalian sudah makan? Ini, ambillah nasi bungkus ini. Makanlah dulu." Kebetulan Pak Mansur memang membawa bekal saat itu. Andre langsung menyantap habis makanan itu. Sedangkan Nopeng, ia tidak sanggup menghabiskan nasi yang terhidang di depannya. Satu suapan yang telah ia kunyah tetap tidak bisa masuk ke dalam kerongkongannya. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti makan. Setelah pertemuan itu, entah kenapa tenaga Andre dan Nopeng yang semula masih ada hilang seketika. Tak berdaya, bahkan untuk berjalan pun mereka tidak sanggup. Pak Mansur bilang, "Ayo kita turun. Kalian kuat berjalan kan?" "Maaf Pak, kami udah gak sanggup jalan lagi." Pak Mansur menyuruh anaknya menggendong dan memandu Andre dan Nopeng. Mereka berjalan menuruni tebing yang terbilang cukup tinggi, hingga Andre dan Nopeng dipertemukan oleh pesona alam yang nyata berada di hadapan mereka, yaitu pesona air terjun 7 tingkat Badorai. Saat melihat sepasang remaja yang sedang duduk di depan rumah, Nopeng langsung memanggil mereka. "Dek, tolong catat nomor ini. Tolong hubungi dan katakan kepada yang mengangkat. Orang yang tersesat di Gunung Marapi sudah ditemukan warga." Remaja itu langsung menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan pesannya. Pihak keluarga yang menerima pesan itu pun langsung mengabarkan kepada pos penjaga yang berada di kaki Gunung Marapi agar segera melakukan klarifikasi atas informasi tersebut. Setelah posko mengkonfirmasi informasi tersebut, para relawan, teman, dan keluarga yang masih ada di kaki Gunung Marapi langsung menuju ke lokasi Andre dan Nopeng berada. Akhirnya teh manis dan gorengan yang pernah dijanjikan Nopeng bisa mereka nikmati. Sesampainya di rumah warga, orang-orang langsung berkumpul menghampiri mereka. Cukup banyak warga yang berkumpul saat itu. Tak lama, ada seorang warga yang menyarankan mereka agar segera dibawa ke rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Karena keterbatasan, mereka pun dibawa dengan kendaraan pengangkut buah dan sayuran. Selama perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya mampu tersenyum dan bernafas lega. Beberapa saat setelah mereka dibawa menuju ke rumah sakit, Andre menggoda Nopeng. "Gimana rasanya? Masih mau nggak?" "Ngeri, Andre. Kalau disuruh ulang lagi, aku nggak sanggup, Dre. Ngeri." Kalian ingat gak sama Abel Tasman? Di part 1 dibilang kalau Abel Tasman itu adalah seseorang yang berkebangsaan Eropa. Memang pada masa itu tersiar rumor kalau Abel Tasman itu adalah seseorang yang berkebangsaan Eropa. Namun, apakah cerita tentang Abel yang beredar selama ini benar adanya? Jawabannya adalah tidak. Setelah kejadian itu, barulah diketahui kalau sebenarnya nama Abel Tasman itu adalah sebuah julukan untuk seorang pendaki dari Sumatera Barat, bukannya warga negara lain. Nama tersebut melekat kepada pendaki itu karena kegiatan pendakian yang dilakukannya cukup banyak. Terlebih lagi, ia sering melakukan eksplorasi di Gunung Marapi. Hal itulah yang menyebabkan pendaki yang tidak diketahui namanya itu diberikan julukan Abel Tasman. Setelah kejadian naas itu, jenazah pendaki yang diberi julukan Abel Tasman dibawa ke rumah duka, tepatnya di Padang, daerah Gunung Pangilun. Tugu Abel Tasman dibuat untuk mengenang perjuangannya. Lokasi tugu itu bukanlah merupakan tempat Abel ditemukan tidak bernyawa, melainkan hasil kesepakatan, sekaligus digunakan sebagai petunjuk arah untuk kembali ke Cadas. Cerita tentang Abel Tasman yang sebenarnya akhirnya sampai ke telinga Nopeng. Ia teringat kepada sosok laki-laki misterius yang ditemuinya di ladang Edelweiss. "Turunlah Pak, sebentar lagi kabut akan turun." Ingat gak tuh? Sosok misterius yang tiba-tiba menghilang setelah Nopeng menoleh ke arah Andre. Ya, kemungkinan besar itu adalah Abel Tasman yang sering diceritakan orang-orang. Karena ketika Nopeng bertanya dari mana orang itu berasal, orang itu menjawab kalau dia berasal dari Gunung Pangilun, Padang.
cerita belum selesai sampai di sini. Kalian ingin tahu nggak apa yang terjadi dengan Andre dan Nopeng di rumah sakit? Saksikan di part selanjutnya. Nggak, bercanda. Oke. Jadi setelah sampai di rumah sakit, Nopeng dan Andre langsung mendapatkan perawatan intensif. Seketika rumah sakit itu langsung penuh dengan pengunjung dan keluarga yang menyusul keberadaan mereka. Uncu sangat senang dan bangga atas perjuangan kedua temannya itu. Sambil menyuapkan bubur ke mulut Nopeng, Uncu kembali bersenda gurau bersama mereka untuk sekedar menghibur sahabatnya yang masih trauma. Selama Nopeng dirawat, setiap malam ia berteriak dan mengigau seperti orang kesurupan. Andre pun langsung menanyakan tentang hal itu. "Peng, tadi malam ngapain kau teriak-teriak?" Nopeng di situ cerita kalau dia itu mimpi tentang sosok hitam besar yang mereka temui di gunung itu. Badannya yang besar menindih tubuh Nopeng sehingga ia tidak bisa bernafas. Rasanya hampir mati, makanya Nopeng teriak. Di sela-sela perbincangan itu, tiba-tiba Andre teringat dengan ransel yang dibawa selama berhari-hari di hutan. Ia pun langsung meminta kawannya untuk mengambilkan tas itu. Namun, tustel yang menjadi bukti perjuangan mereka di gunung itu tidak ada di dalam tas itu. Seperti ada yang sengaja mengambil tustel itu, atau tustel itu sengaja disembunyikan oleh makhluk itu. Entahlah, karena seingat Andre, ia selalu menyimpan tustel itu baik-baik. Jadi, tidak mungkin kalau tustel itu hilang begitu saja. Setelah mereka mengetahui kalau tustel itu sudah tidak ada lagi, malam berikutnya, Nopeng tak pernah lagi teriak seperti orang kesurupan. Semua sudah kembali normal, seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang penuh dengan canda tawa sepulang sekolah. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Sudah sepatutnya kita kagum ya atas perjuangan Andre dan Nopeng bertahan hidup di gunung itu. Mungkin kalau gua yang tersesat di situ, gua nggak tahu ya, gua mungkin nggak bisa bertahan hidup seperti mereka. Dan semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil pelajaran. Dan sekali lagi gue ingin berterima kasih kepada Alishba yang telah mempersilahkan gue untuk menceritakan kisah yang menakjubkan ini. Kalau kalian pengen versi lebih lengkap dari cerita ini, gue saranin kalian beli novelnya. Kalian bisa dapetin novelnya di toko buku Gramedia. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita horor pendaki selanjutnya.